Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kitab Hasyiah Ad-Dimyati, hasyiah daripada syarah kitab Waraqat. Kita sudah masuk ke pembahasan qalilatun, qauluhu qalilatun. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah, yang mana dengan kesehatan keistiqomahan tersebut kita pakai untuk menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahlin nar. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa hassil maqasidana waqdi hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal musyarrihu wal mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ina bi ulumihim wa barakatihim fid dharain. Amin amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, bermula perkataan Imam Musannif, qalilatun, yang sedikit, ya. Berarti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fahadhihi waraqatun qalilatun. Mulai ini lembaran-lembaran yang sedikit. Hadhihi, bermula ini lafaz qalilatun min kalami syarihi, dari ucapan musyarih. Siapa itu musyarih? Yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi yang di tanda kurungnya ini di sini, fahadhihi waraqatun ini ucapan Imam Abu Ma'ali, yaitu Imam Haramain. Nah, kalau yang di luar dari kurungnya itu ucapan bahwa al-Imam al-Alimu al-Alamatu Syekhul Islami Muftil Anami wa baqiyatil ulama'il a'lami Jalaluddin, yakni Imam Jalaluddin Muhammad bin Muhammad putranya Ahmad al-Mahalliyu asy-Syafi'iyu, yang bermazhab Syafi'i, yang biasa kita sebut juga Imam Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau salah satu pengarang kitab tafsir Jalalain jilid pertama, dan juga beliau salah satu pensyarah daripada kitab usul fiqh yang sangat masyhur, yang dikaji hampir di seluruh pesantren, yang mana yaitu kitab Jam'ul Jawami'. Jam'ul Jawami' disarahi oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau seorang yang alim, ahli fikih, ahli tafsir, ya, ahli usul fikih. Wulida, dilahirkan itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli sanata 91 wa 700, pada tahun 791 Hijriah lahirnya. Wa mata, dan meninggal Imam Jalaluddin Al-Mahalli awala yaumin, pada hari pertama min sanati arba'i wa sittina wa thamani mi'atin, dari tahun 864 Hijriah. Nah, fa umruhu, maka bermula umurnya itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli nahu arba'i wa sab'ina sanatan, yaitu 74 tahun. Innama, pastinya, soroha, menjelaskan Imam Musyarih biqaulihi, dengan perkataannya qalilatun, lafaz qalilatun.
Nah, ma'afahmihi beserta pahamnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya, min jam'il qillati daripada jamak kilah, tansyiton halnya memberi semangat, lil mubtadi bagi para mubtadi. Apa itu orang mubtadi? Orang-orang yang baru pemula belajar. Nah, jadi alasan mengapa wali Allah, kita baca dulu, wali Allah, dan agar supaya tidak yutawahamu disangka atau supaya tidak salah paham, khurujuhu oleh keluarnya itu lapat warokot, anhu darinya jamak kilah, qad terkadang yusta'malu dipakai itu lapat warokot likasroti atau dipakai itu ya lapat warokot likasroti bagi jamak kasroh yang menunjukkan kata banyak. Nah, jadi begini alasan mengapa Syekh Al-Mahalli memperjelas lapat warokotun. Apa itu warokotun? Artinya beberapa lembaran dengan kalimat qolilatun. Kenapa dijelasi oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli? Padahal beliau telah memahami bahwa jamak muannats salim merupakan jamak kilah yang sedikit dari wajan af'alun. Contoh baitun, abiyatun. Terus warokotun, warokotun. Nah, itu dari jamak kilah. Nah, adalah kenapa tansyiton memberi semangat lil mubtadi kepada para pelajar mubtadi, ya, supaya apa? Supaya yang dipelajarinya sedikit nih, cuman beberapa lembaran doang. Itu tujuannya itu untuk memberi semangat kepada para mubtadi. Nah, lapat warokotun yang berbentuk jamak muannats salim agar supaya apa? Wali Allah yutawahamu, dan agar supaya tidak disalahpahami atau tidak disangka keluar dari jamak kilah, khurujuhu oleh keluarnya lapat warokot, in anhu darinya jamak kilah. Nah, qad terkadang yusta'malu dipakai itu lapat warokot likasroti bagi jamak kasroh, atau menunjukkan apa namanya sesuatu yang banyak, kata yang banyak, ya. Jadi lapat jamak muannats salim kan warokotun kan apa namanya dari jamak muannats salim dicirikan dengan alif dan ta. Nah, jamak muannats salim yaitu termasuk ke dalam jamak kilah dari wajan af'alun, baitun, abiyatun. Terus warokotun, warokotun. Seperti itu. Jadi menegaskan bahwasannya warokotun ini, kitab warokot hanya beberapa lembaran saja. Beberapa lembaran, gak banyak, nggak setebal kitab Jam'ul Jawame, nggak setebal kitab usul-usul fikih yang lain ya, yang tebal-tebal sampai berjilid-jilid, enggak. Seperti itu, supaya para mubtadi itu pas baru belajar ilmu usul fikih cuma beberapa lembar doang, gitu maksudnya. Qauluhu bermula perkataan Imam Musonib, tashtamilu ala ma'rifatin. Nah, tashtamilu ala ma'rifatin usulin min usulil fiqh, yaitu yang mencangkup atas mengetahui pasal-pasal min usulil fiqh, daripada usul-usul fikih. Sifatun itu menjadi sifat, au khobarusanin atau khobar yang kedua. Jadi lapat tashtamilu itu dia bisa menjadi sifat dari apa? Lapat warokotun, atau menjadi khobar sani, khobar yang kedua. Fahadhihi warokotun, maka bermula ini warokotun itu lembaran-lembaran, tashtamilu itu mencangkup, atau kita jadiin sifat aja. Nah, sifat dari warokotun yang mencangkup, bisa gitu bacanya. Itu yang mencangkup, au istinafun atau permulaan kalam. Ya, tashtamilu mencangkup, ya gitu. Tegesna tahtawi memuat, au tastalzimu
atau yang hendak menetapkan. Jadi warokotun ini adalah sesuatu yang mencangkup untuk mengetahui pasal-pasal, ya, min usulil fiqhi, daripada ilmu usul fiqh. Qauluhu, bermula perkataan Imam Musannif, fusulin, dapat fusulin. Tegesna, apa itu fusulin? Anwa'in, macam-macam, minal masaili, dari masalah-masalah. Wasumia, dan dinamai, kullu naw'in, oleh setiap macam, faslan, akan pasal, linfisolhi, karena terpisahnya itu pasal, an ghairihi, dari yang lainnya. Jadi dalam kitab Waraqat ini ada beberapa pasal, pasal-pasal dari permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, qauluhu, bermula perkataan Imam Musannif atau Imam Musyarih, min usul fiqhi, dari lafaz usul fiqh, sifatun, itu menjadi sifat. Nah, li fusulin, bagi usul, bagi lafaz fusul, tegesna kainatun, yang tetap, tilkal fusulu, oleh itu pasal-pasal, min jumlati usul fiqhi, dari jumlah usul fikih. Apa itu maksudnya? Tegesna ba'dil fanni, sebagian bidang keilmuan, fan al musamma, yang dinamai, bihadzal ismi, dengan ini nama, usul fikih. Seperti itu. Jadi pasal-pasal ini akan membahas daripada bidang keilmuan usul fikih. Wal muradu, ya, dan bermula yang dimaksud, biha, dengannya itu usul fikih. Apa yang dimaksud usul fikih? Yaitu al adillatu, itu dalil-dalil, as-sam'iyyatu, yang bangsa sam'iyah, minal kitabi, daripada kitab atau Al-Quran, wasunnati, dan sunnah, wal ijma'i, dan ijma', min haitsu isbatil ahkami, dari arah-arah menetapkan hukum, biha, dengannya itu dalil, bitorikil ijtihadi, dengan jalan-jalan ijtihad. Jadi bila mana suatu permasalahan hukum tidak ada di Al-Quran, masa kita bisa mencarinya di hadis. Di hadis nggak ada, maka dengan ijma, ya, dari arah-arah untuk apa? Untuk menetapkan hukum, bihadangan itu dalil, bitoriqil ijtihadi. Nah, jadi manfaat mempelajari ilmu usul fikih itu yaitu untuk menetapkan hukum dengan jalan-jalan ijtihad, seperti itu. Qauluhu, bermula perkataan Imam Musannif, yantafi'u, yang mengambil, yang bisa bermanfaat, biha, dengannya itu waraqat, al mubtadi'u, oleh orang-orang mubtadi, wa ghairuhu, dan selainnya mubtadi. Jadi kitab Waraqat ini bisa bermanfaat bagi orang yang baru belajar kitab Waraqat, ibarat baru belajar ilmu usul fikih, dan selain orang yang udah belajar usul fikih, atau selainnya orang mubtadi. Intifa'ul mubtadi'i, bermula mengambil manfaatnya mubtadi, ya, dengan itu Waraqat, yakunu, ada itu intifa'ul mubtadi, ada itu mengambil manfaat oleh para mubtadi, bita'allumi, dengan belajar. Jadi para mubtadi, orang-orang yang baru permula belajar ilmu usul fikih, yaitu bisa mengambil manfaat dari kitab Waraqat dengan belajar. Wa intifa'u ghairihi, dan bermula mengambil manfaatnya selain mubtadi, yaitu bisa disebut orang mutawasid, orang yang baru yang sudah paham, ya, Waraqat. Bitadzakuri, dengan mengingat-ingat, lima, bagi perkara engdahu, yang ada padanya itu ghairihi, selainnya itu mubtadi, au bijam'ihi, atau dengan mengumpulkannya itu selainnya mubtadi, usulal masailil katsirati, akan asal-asal permasalahan yang banyak, al musyattitati, yang terpisah-pisah, fi dzihnihi, dalam hatinya, selain mubtadi.
bi'ibaratin mukhtasaratin, dengan ibarat-ibarat yang ringkas, qaribatin yang dekat, ila dzihni kepada mudahnya memahami si hati. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya, jadi orang-orang yang sudah belajar ilmu usul fikih itu bisa mengambil manfaat itu dengan mengingat-ingat, diingat-ingat nih apa yang dimaksud ijma, apa yang dimaksud kias, ya kan, apa yang dimaksud istishab. Nah, atau dengan mengumpulkannya itu tadi usul al-masalah ini akan pokok-pokok permasalahan yang banyak, al-musyattitat yang terpisah-pisah dalam hatinya musonib. Nah, makanya manfaat daripada mempelajari kitab Waraqat yaitu untuk mengumpulkan masalah-masalah yang banyak yang terpisah-pisah dalam hatinya musonib, dalam hatinya selain mubtadi, dengan ibarat-ibarat yang ringkas. Nah, maka dalam kitab Hasyiah, kitab Waraqat ini itu mengandung ibarat-ibarat yang ringkas, yang dekat kepada hati. Maksudnya yang dekat kepada hati itu yang mudah dipahami oleh hati. Seperti itu, ya. Itu manfaat daripada mempelajari kitab Waraqat. Ya, mungkin sampai sini saja. Insyaallah kita lanjut lagi ke lafzu usul fiqh, ya, lafaz usul fiqh. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.